Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di tutorial SAM-OK. Kali ini SAM-OK memiliki pengembangan yaitu CMS SAM-OK. Di mana kali ini kita akan memberikan tutorial tentang penggunaan CMS SAM-OK untuk dosen tetap. Bagaimana cara membuat kelas, mensinkronisasi peserta, dan membuat konten materi yang benar dan baik. Pertama-tama, setelah kita masuk kepada website samok.onm.ac.id, selanjutnya kita memilih course management system yang baru ini. Setelah kita login seperti ini, maka akan tertampil sebagai dosen tetap dengan dan memasukkan NID masing-masing dengan passwordnya. Setelah masuk seperti ini, kita login. Di tampilan sini, ini tampilan beranda. Di sebelah kiri ini ada kelas reguler, kelas master, monitoring, panduan, dan bantuan. Kita klik kelas reguler. Setelah kelas reguler, maka akan tampil tahun akademik yang akan kita ajar, kemudian prodi. Misalkan di prodi sini ada beberapa prodi yang kita mau ajar. Di sini kita klik misalkan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Ada beberapa mata kuliah yang akan tampil di akun dosen masing-masing yang memiliki NID. Contohnya di kelas tes dan pengukuran, karena saya telah membuat kelasnya dari centang warna merah menjadi warna hijau, maka akan sudah tampil, artinya hijau ini sudah membuat kelas. Kemudian ketika kita ingin mengetahui berapa jumlah kelas dan jumlah dosen, maka klik info. Di sini memperlihatkan mata kuliah tes pengukuran di prodi Penjaskesrek ada 7 dosen pengampu dengan SKS 2. 7 dosen pengampu, kemudian jumlah kelas yang memprogramkan mata kuliah ini ada 9 kelas. Nah, itu kelas info tentang mata kuliah, tes, dan pengukuran. Setelah itu, tugas berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui jumlah ataupun mahasiswa yang telah masuk di kelas tersebut. Nah, kemudian ini ada tampilan ada sinkron peserta. Ketika kita baru membuat kelas, maka yang wajib dipilih adalah sinkron peserta. Sinkron peserta di sini gunanya memasukkan mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah tersebut di kelasnya masing-masing karena mahasiswa telah memprogramkan di karesnya mata kuliah tersebut. Setelah sinkron peserta karena sudah, ketika kita ingin mengetahui bahwa apakah sudah sinkron peserta, maka akan tertampil di sebelah kiri ini jumlah kelas berikut dengan jumlah mahasiswa di setiap kelasnya. Kita kembali ke sini. Setelah itu, tugas selanjutnya adalah bagaimana kita mengatur kelas agar tampilannya di dashboard SAM-OK itu seperti ini. Nah, ini. Tapi sebelum itu pasti akan masih kosong seperti mata kuliah ini, misalkan mata kuliah petang. Nah, ini akan belum ada deskripsi mata kuliahnya dan belum ada ikon mata kuliah seperti mata kuliah pendidikan rekreasi ataupun mata kuliah tes dan pengukuran yang telah saya edit seperti ini. Berikut dengan deskripsi mata kuliah. Di isi deskripsi ini ada tertulis mata kuliah ini akan diampu oleh 7 dosen dari 9 kelas. Misalkan dari Prof. Asmiati, Dr. Sudirman, dan seterusnya. Setelah selesai, kita memasukkan ikon mata kuliah seperti yang lalu. Kita save. Kita save, maka akan otomatis masuk kepada LMS SAM-OK. Di sini, otomatis ada 16 pertemuan yang telah terbuat di SAM-OK. Kita untuk mengedit materi, maka kita aktifkan tombol Turn Editing On. Setelah itu, maka akan tampil kosong dulu semestinya karena saya sudah buat, maka seperti ini tampilan yang telah saya buat. Mata kuliah tes pengukuran ada pengantar agar lebih menarik, maka saya membuatkan background ataupun wallpaper di pengantar tersebut agar masih juga lebih menarik memperhatikan mata kuliah daring tersebut. Misalkan tes pengukuran disusun oleh tim dasar mata kuliah tes dan pengukuran. Setelah itu, deskripsi mata kuliah tersebut juga bisa dilampirkan, bobot penilaian,
buku referensi atau buku utama. Kemudian setelah itu kita buat juga RPS mata kuliah selama 1 semester dengan aturan perkuliahan daring. Nah, ini untuk pengantar di mata kuliah. Selanjutnya, di kolom berikutnya ini khusus daftar hadir semua kelas. Ini saya telah membuat, dan untuk membuat daftar hadir, saya akan mempraktikkan cara membuat daftar hadir. Kita pilih pertama-tama add activity or resort. Nah, di sini ada menu attendance. Menu attendance di sini kita bisa membuat daftar hadir kelas, contohnya uji coba A. Di sini deskripsinya dosen mata kuliah, misalkan Dr. Yohanes MPD dan Dr. Beni Badaru MPD. Kita centang display agar dia tertampil di depan. Setelah itu, karena ini hanya daftar hadir kelas A, maka kita restrict area atau pembatasan akses. Add restrict, kemudian grup atau kelasnya. Setelah itu, kita tentukan dia kelas apa. Di sini ada 9 kelas, maka hanya kelas A absen ini berlaku atau dilihat. Setelah itu, seperti ini activity complete, kita centang show agar mahasiswa tidak mencentang sendiri daftar kehadirannya. Setelah itu, maka kita save and return to course, simpan dan kembali ke course. Kita lihat apakah sudah jadi. Ternyata sudah jadi daftar hadir kelas uji coba A. Selanjutnya kita atur. Apa yang diatur? Jadwalnya agar mahasiswa dapat mengisi absen secara online dengan cara ada menu session report, export status dan temporer. Kita pilih add session. Kemudian kita pilih group student kelas A misalkan. Kemudian tanggalnya misalkan tanggal hari ini tanggal 17. Kita buka absen online-nya itu mulai misalkan dari jam 7 sampai dengan misalkan jam 11. Ada 4 jam memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk absen online, supaya mereka juga tidak terlalu buru-buru kepepet mencari jaringan di daerahnya. Kemudian kita pilih repeat. Repeat artinya terulang setiap pekannya, agar kita tidak terlalu kesusahan lagi setiap pekan membuat absen. Hari ini Wednesday, Rabu. Kemudian terulang setiap 1 pekan. Ketika kita melihat tanggal 16 kali pertemuan, setelah saya melihat tanggal, dia selesai tanggal 2 Juni. Setelah itu kita add. Setelah add, maka hasilnya 16 kali pertemuan otomatis sudah terbuat secara sendirinya. Setelah ini kita aktifkan dengan cara play. Setiap pekan kita harus play supaya mahasiswa dapat absen setiap pekannya. Save. Setelah save, maka hasilnya akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Itu untuk membuat absen. Setelah itu kita kembali kepada course-nya. Ini absennya. Maka akan mahasiswa ketika masukkan NIM-nya, maka dia akan mencari kelasnya sesuai dengan keterangan yang telah diperoleh. Mungkin itu dulu pengantar pembuatan absen. Semoga bermanfaat video ini. Ketika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di fitur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.